Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Pak Syukur. Alhamdulillah, hari yang sangat cerah ini kita bisa berjumpa walaupun tidak bisa bertemu dalam tatap muka, tetapi alhamdulillah kita bersyukur masih bisa bertegur sapa. Baik, untuk IPS hari ini akan Pak Syukur sampaikan pembelajaran pada pertemuan yang pertama. Yang pertama akan Pak Syukur bacakan tujuan pembelajaran 1 semester ke depan. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Kemudian kita akan belajar tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Adapun untuk materi pada hari ini kita akan belajar tentang negara-negara ASEAN dan tujuan pembelajarannya adalah mengetahui letak geografis ASEAN dan mengetahui bentuk ciri khas negara ASEAN. Baik, lanjut. Tetap semangat. Sebagian besar dari kalian mungkin sudah cukup paham ya tentang apa itu ASEAN. Nah, sebelum lebih jauh mengetahui negara-negara apa saja yang termasuk negara ASEAN, kita harus tahu dulu pengertian dari ASEAN itu sendiri. ASEAN adalah singkatan dari Association Southeast of Asian Nation. Ingat ya, harus hafal, nggak boleh kebolak-balik. Association Southeast of Asian Nation. Artinya apa? Nah, association artinya adalah perkumpulan. Kalau Southeast artinya adalah tenggara ya. Kalau South itu selatan, East itu timur. Di tengah-tengah antara selatan dan timur adalah Southeast. Artinya apa? Tenggara. Kemudian ASEAN Nation. Artinya apa? Bangsa-bangsa Asia. Sehingga Association Southeast of Asian Nation artinya adalah perkumpulan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Atau kita lebih kenal dengan istilah ASEAN. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang letak geografis negara-negara di ASEAN. Nah, Pak Syukur sudah memberikan tanda merah. Tanda merah ini adalah garis khayal yang memisahkan kawasan ASEAN dengan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Nah, bisa dilihat, kalau kalian melihat kawasan ini, ASEAN, itu merupakan wilayah yang banyak dikelilingi oleh lautan. Bisa perhatikan, coba kita sebut negaranya satu-satu dari ujung barat sampai ke ujung timur. Perhatikan. Yang pertama ada negara apa? Negara Burma atau nama lainnya adalah Myanmar. Ya. Selanjutnya di sini ada negara Thailand. Kemudian di atasnya Thailand ada negara apa? Negara Laos. Kemudian sebelah timurnya ada negara Vietnam. Kemudian di sebelah selatan Thailand, Thailand itu wilayahnya unik ya. Di atas itu wilayahnya melebar, tetapi semakin ke selatan wilayahnya itu semakin memanjang ya. Di sebelah selatan Thailand ada negara Malaysia. Nah, Malaysia itu wilayahnya juga unik. Kenapa? Nah, soalnya wilayahnya dibagi dua, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Kalau Malaysia Barat itu letaknya nyambung sama benua Asia, tapi kalau Malaysia bagian timur itu justru berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan. Kemudian ada negara Singapura. Singapura itu negara kecil sekali di sini. Di ujungnya Malaysia kecil, sampai-sampai kalau dilihat pakai peta itu nggak kelihatan saking kecilnya. Tapi negara ini walaupun kecil, negaranya maju loh. Ya. Lanjut, di sebelah utara Malaysia Timur itu ada negara Brunei Darussalam. Kemudian di sebelah utaranya lagi ada negara Filipina. Negaranya adalah negara kepulauan. Nah, kemudian negara yang paling luas yang kita ketahui adalah negara Indonesia. Nah, di
daerah selatan di wilayah Indonesia dan negara yang sangat kecil yang dulu merupakan bagian dari negara Indonesia, tapi kemudian tahun 1999 keluar memerdekakan sendiri. Namanya adalah negara Timor Leste atau East Timor ya. East itu artinya apa? Timur. Jadi East Timur itu artinya Timur-Timur. Kalau sekarang namanya adalah Timor Leste. Baik, anak soleh, sekarang Pak Syukur sampaikan terkait letak geografis negara ASEAN. Perhatikan. Nah, letak geografis ASEAN yang pertama adalah bahwa ASEAN atau Asia Tenggara terletak di antara dua benua, ya. Apa itu? Benua Asia dan benua Australia. Kemudian klik. Bisa dilihat ASEAN juga terletak di antara apa? Dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Bisa dilihat anak soleh, Asia itu terletak di sebelah utara, sementara Australia terletak di sebelah selatan. Samudra Hindia di sebelah barat daya dan Samudra Pasifik sebelah timur laut. Nah, ini adalah letak geografis ASEAN. Hampir sama ya dengan letak geografis Indonesia. Nah, Pak Syukur ingin juga menyampaikan bahwa anak soleh-soleha juga harus punya mental map yang baik. Mental map yang baik itu apa? Yaitu pemahaman terhadap peta yang baik. Coba perhatikan. Kalau kita lihat batas-batas wilayah ASEAN, coba kira-kira negara yang terletak paling utara di Asia negara apa ya? Nah, ini negara Myanmar. Nah, Myanmar terletak paling utara. Kalau paling barat negara apa Pak Syukur? Paling barat juga negara Myanmar. Nah, kalau negara di ASEAN yang terletak paling sebelah timur dan selatan itu negara apa ya? Negara Indonesia. Nah, letak di sini. Paling selatan adalah Indonesia, paling timur juga adalah Indonesia. Inilah batas terluar wilayah ASEAN. Bicara tentang peta, anak soleh-soleha juga harus paham tentang arah mata angin atau orientasi. Seperti apa? Nah, jangan sampai lupa. Atas itu utara, selatan itu bawah, barat itu kiri, timur itu kanan. Jangan sampai tertukar ya. Utara itu atas, selatan itu bawah, barat itu kiri, timur itu kanan. Ya. Nah, ini adalah wilayah-wilayah negara ASEAN. Ya. Ada Myanmar, ada Thailand, ada Laos, Vietnam, Malaysia, dan yang lainnya. Coba anak soleh, Pak Syukur pengen belajar atau mengajarkan tentang ibu kota negara atau pusat kota di suatu negara. Yang pertama dari Myanmar. Myanmar ibu kotanya apa ya? Rangon atau Yangon. Nah, ini letaknya. Kalau Thailand ibu kotanya Bangkok. Kalau Laos Vientiane. Kalau Vietnam Hanoi. Kamboja adalah Phnom Penh. Kalau Malaysia Kuala Lumpur. Singapura juga Singapura. Indonesia yaitu Jakarta. Brunei Darussalam Bandar Seri Begawan. Filipina yaitu Manila. Kemudian Indonesia adalah Jakarta. Indonesia sudah ya sepertinya ya, nggak apa-apa dilanjut lagi ya. Ya begitu. Lanjut. Nah, ini adalah wilayah-wilayah yang termasuk negara-negara di ASEAN. Perhatikan, Pak Syukur punya pertanyaan buat anak soleh. Kira-kira negara apakah yang tidak punya pantai di ASEAN? Yo, perhatikan peta ini. Ada yang bisa jawab? Jawab masing-masing di rumah ya. Yaitu adalah di ASEAN ternyata ada negara yang tidak memiliki pantai, yaitu adalah Laos. Laos itu negara yang terkunci ya. Kenapa? Karena di sekelilingnya adalah negara-negara yang lainnya, jadi Laos itu nggak punya akses untuk ke laut. Kasihan ya, kalau mereka pengen lihat pantai harus bikin paspor dulu untuk melihat pantai. Dan kita bangga, kenapa? Karena Indonesia itu pantainya itu
melimpah ruah ya. Di Tegal aja pantainya banyak. Ada Pantai Kodok, Pantai Pai, dan pantai-pantai yang lainnya. Lanjut. Tadi sudah belajar tentang ibu kota negara-negara ASEAN. Ayo kita belajar bareng-bareng. Indonesia ibu kotanya apa ya? Tik-tok, 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 klik. Nah, ya betul, Jakarta. Lanjut, Malaysia ibu kotanya apa yang Soleh? Tik. Oke, betul, Kuala Lumpur. Pak Syukur sih positif thinkingnya betul semua ya. Singapura ibu kotanya apa ya? Ya, betul, Singapura. Vietnam? Oke, betul, Hanoi. Thailand ibu kotanya? Oh, Myanmar dulu, maaf, bukan Thailand. Myanmar. Yangon. Filipina. Manila. Oke, betul. Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan. Kamboja, Phnom Penh. Thailand apa Thailand? Bangkok. Laos, Vientiane. Ya. Timor Leste. Ya, betul, Dili. Nah, Pak Syukur berharap kalian sebelum berangkat harus hafal ya nama negara dan ibu kotanya. Nanti Pak Syukur tes secara acak kalian, dan Pak Syukur yakin kalian bisa untuk menghafal nama negara dan ibu kota masing-masing. Selanjutnya, Pak Syukur akan membahas tentang bentuk secara geografis. Ya. Negara-negara di ASEAN pastinya memiliki bentuk wilayah yang berbeda-beda. Ya. Kalau menurut ilmu geografi, itu ada yang pertama bentuknya compact. Compact itu apa? Compact itu berbentuk hampir seperti lingkaran. Ya. Jadi negaranya itu nggak terpecah-pecah, tapi bentuknya kompak seperti lingkaran. Kemudian ada fragmented. Ya. Fragmented itu gimana? Berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Jadi wilayahnya itu nggak gabung, tapi terpisah-pisah oleh lautan. Kemudian elongate. Elongate ya. Elongate itu gimana? Ada C-nya katanya. Elongate. Elongate itu gimana? Berbentuk memanjang ya. Memanjang. Ada lagi protruded. Pas Syukur bingung tuh ngomongnya. Protrude sepertinya gitu deh. Berbentuknya lebih kompleks dan beragam ya. Berarti bentuknya sebagian luas, sebagian memanjang. Kita lihat negara-negara apakah yang termasuk bagian-bagian tersebut. Baik, yang pertama compact. Berbentuk hampir lingkaran. Pertama adalah Kamboja. Nah, Kamboja itu negaranya simpel sekali ya. Jadi ini memudahkan pemerintahannya untuk berkoordinasi dengan wilayah-wilayah yang merupakan bagian negara Kamboja itu sendiri. Nah, keuntungan negara yang wilayahnya bentuk kompleks seperti itu ya, memudahkan untuk akses transportasi, informasi, dan koordinasi. Lanjut, kalau bentuknya fragmented atau berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, apa aja? Indonesia jelas, ini wilayahnya terpisah-pisah. Kemudian apa lagi? Malaysia itu terpisah ya. Ada Malaysia Barat dan Malaysia Timur ya. Lanjut, Filipina juga negaranya terpisah-pisah ya. Ada pulau yang besar, pulau yang kecil. Nah, ciri khas dari negara fragmented ini adalah negaranya berbentuk pulau yang terpisah-pisah. Lanjut, elongate ya, berbentuk memanjang. Apa aja? Yaitu negara Vietnam, bentuknya memanjang dari utara sampai ke selatan. Klik. Kalau yang protrude berbentuk lebih kompleks dan beragam ya. Nah, ada Thailand sama Myanmar. Kenapa bentuknya beragam? Di sebelah utaranya itu wilayahnya luas, tapi bagian selatannya itu bentuknya mengecil memanjang. Termasuk Myanmar juga atasnya luas, tapi bagian selatannya itu mengecil dan memanjang. Itu Myanmar dan Thailand termasuk wilayah protrude ya, jadi wilayahnya kompleks. Ya, itu dari Pak Syukur, materinya singkat, tapi semoga bisa memberikan informasi yang jelas dan mempermudah kalian untuk belajar tentang ilmu pengetahuan. Cukup, terima kasih dari Pak Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.